Jumpa lagi Bapak Ibu sekalian, para investor saham yang budiman. Kita sekarang akan menghitung saham IPO Sumbermas Konstruksi. Namanya juga konstruksi ya, kodenya SMKM. Dengan saya Budi Setianto, kreator dari EasyStock, aplikasi Android brand kita EasyStock yang sudah bisa Anda gunakan. Nah, saat ini memang kita lagi ada dialog sama Google Play Store karena ada aturan-aturan baru sehingga kita masih di take down, tapi nggak apa-apa lah uh, kita buat ini ya uh, akan kita hitunglah Sumbermas Konstruksi. Nah, ini apa perusahaan ini? Ini adalah perusahaan yang didirikan tahun 81, konstruksi bidang sipil, jasa arsitektur dan engineering, dan ini fokusnya pembangunan gedung, jalan, jembatan, rumah tinggal, dan lain sebagainya. Book building itu awal Februari, 4-10 Februari. Book building price range-nya itu, offering price-nya itu 150-350. Stock offeringnya itu 250 juta share, outstanding share-nya 1,2 miliar. Oke, kita bisa lihat juga di sini. Anda ngambil dari mana kalau di kita ke sini ya, ke apa? Ini ya OJK lah. Ini OJK, websitenya OJK. Nah, Anda bisa lihat di situ. Oke, oke. Sekarang kita bahas menghitung, kita buka laporan keuangan ya. Nah, di laporan keuangan itu, kalau ini kan rumusnya ala Benjamin Graham ya, rumusnya Benjamin Graham ya, dengan bukunya Security Analysis. Ini bukunya ini, bukunya ini, dia gurunya Warren Buffett. Warren Buffett sendiri juga menyatakan dia mengikuti 85% dari Benjamin Graham dan 15% adalah kualitatif, yaitu dari Philip Vischer. Rumusnya seperti ini. Sumbernya adalah quarterly financial report, dan itu polisinya adalah disetahunkan atau diannualize, dan kita akan cari komponen-komponen di dalam laporan keuangan, yaitu profit and loss, balance sheet, cash flow, dan auditor's note. Auditor's note penting untuk menemukan non-performing loan, capital expenditure, dan penyusutan. Yang itu nggak ada kalau di short form, ada di long form report ya, financial reportnya. Oke, dari sisi earning kita dapat free cash flow, dari sisi balance sheet kita dapat net working capital dan surplus dan deficit balance sheet. Duanya kita gabungkan, kita diskonvektorkan dengan government bond yield. Government bond yield Anda bisa lihat di NBC, CNBC, Anda bisa lihat di Bank Indonesia, Anda bisa lihat juga di Bloomberg. Oke, dari situ kita akan menghitung dan kita terapkan margin of safety. Ini suatu analisa risiko dari Benjamin Graham, sehingga kita menemukan nilai wajar tertinggi dan rendah atau intrinsic value tertinggi dan terendah. Oke, kita ngitung sekarang nih. Oke. Nah, ini ada dua perbandingan, yaitu Desember 2020 reportnya dan semester 1 2021. Nah, yang kita lihat cuma fokusnya ada di current asset. Kenapa? Current asset itu adalah yang liquid. Kalau non current asset itu nggak liquid, seperti pabrik, bangunan, dan lain sebagainya. Nah, yang liquid ini tetap kita screening lagi, yaitu ada yang disebut uang muka, pajak pertambahan nilai dibayar di muka. Itu sebetulnya kan hanya accounting treatment, tapi real cash flow-nya sebetulnya belum ada di sini, atau pengakuan pendapatannya dan lain sebagainya. Oke, jadi di situ netnya, namanya net current asset. Oke, berikutnya kita lihat sisi earning. Nah, sisi earning ini yang paling penting adalah laba tahun berjalan.
dan pendapatan lain-lain. Nah, ini. Nah, oke. Berikut yang kita cari adalah penyusutan dan perolehan aktiva tetap. Nah, ini. Penyusutannya segini, 1,7 miliar. Perolehan aktiva tetapnya 9 miliar. Sedangkan di semester 1 tahun berikutnya, perolehan aktiva tetap atau capex-nya cuma 94 juta, penyusutannya 1,1. Jadi ya ini kan report pertengahan tahun kemarin dan dia akan IPO di tahun ini. Jadi memakai dasarnya ya di tahun 2021. Cuma ada laporan keuangan yang Q3. Nanti kita akan lihat perhitungannya. Oke, sebelumnya kita akan lihat dulu ini. Untuk Anda memakai atau menggunakan easy stock, Anda harus menjadi premium member. Nah, premium member itu apa fasilitasnya dari premium member? Nah, satu adalah selain True Value IPO adalah forecast simulator dan best stock selection. Alright, nah kita lihat ininya. Kita lihat apa? Videonya dulu. Oke. Kita lihat setelah Anda download dari Google Play Store, tampilannya seperti ini. Seperti ini ada 4 bendera, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Tapi yang baru on hanya Indonesia. Anda klik. Ini semua saham ada 766 dan itu free of charge semuanya. Sekarang kita masuk ke premium feature ya. Tapi cek dulu lah, kita cek dulu misalnya ya, misalnya saham UNTR, oke, United Tractor. Oke, ini di panel pertama kelihatan bahwa sahamnya closing price-nya itu 22.000, sedangkan nilai wajar yang terendah aja 54.000, jadi 2 kali lipat ya masih upside-nya. Oke, kita buka panelnya, ini laporan keuangan terakhir ya, Q3 2021. Dan ini kita lihat semuanya parameter-parameter, capital expenditure, net income, utang jangka pendek, jangka panjang, net current asset. Oke, kita lihat semuanya ya, market cap-nya berapa, return on equity-nya 11,61, marginnya tinggi 14%, gross margin juga hampir 24%. Nah, kita lihat apa yang free. Yang free itu ini ya. Ini free nih. Terus company profile, video profile juga free di sini. Nah, video profile tentang cerita tentang diri lah di situ. Oke, ada yang free lagi yaitu historical chart. Nah, ini 6 bulan seperti apa? Nah, seperti ini ya 6 bulan. Oke, sekarang kita masuk aja ke premium langsung. Gimana? Nah, ini Anda kan bisa aja nggak puas nih. 54.000, 22.000 ke ketinggian lah gitu. Oke, kita pakai forecast simulator. Pertumbuhannya saya optimis cuma 2%. Government bondnya tetap, capital expenditure saya atau Anda bisa tulis karena Anda tidak setuju jadi 5 triliun ya. 372 249 123 123. Oke, hutang jangka pendeknya 59 triliun. 537 128. Sorry. Oke, nah kita lihat gimana hasilnya. Terubah ya. Nah, jadi 25 kan? Kalau Anda mau rubah lagi bisa. Misalnya forecast simulator lagi. Pertumbuhannya 1,5%. Berapa? Oke. Nah, sekian ya 46. Kita rubah lagi. Jadi pertumbuhannya 2%. Berapa? Nah, 48 ya. Oke, kita sekarang masuk ke aplikasi berikut.
Ya, ini Kita berikutnya. mulai lagi tadi untuk aplikasi berikutnya untuk premium ya. Kita lihat best stock selection ya. Itu pilihan-pilihannya Anda mau buy under value, mau volume rank, dividen, over value. Kita pilih under value ya, under value, dan ini banyak rasio-rasio yang Anda bisa pilih. Kita pilih aja yang positif-positif ya, revenue growth positif, return on equity positif, terus profit margin positif, gross marginnya tentunya juga pasti positif, return on assetnya juga saya mau positif aja. Saya mau 1 juta lembar perdagangannya, saya pilih perusahaan finance, oke. Sektornya bank, oke. Very big bank, oke. Apply filter. Nah, BMRI, BNI. Nah, oke, sekarang kita mau pakai properti. Oke, apply properti, misalnya properti dan real estate. Oke, subsektornya juga developer, all aja lah ya, all. Oke, apply filter. Nah, inilah yang keluar. Kita juga bisa pilih misalnya mining. Oke, kita pilih coal concession, coal mining ya. Oke, subsektoran Anda bisa pilih sebetulnya. Nah, ini. Oke. Oke, sekarang kita mau ngitung perusahaan sumber emas konstruksi. Kita Oke. mau hitung sumber emas konstruksi yang mau IPO kira-kira bulan depan. Tampilan pertama yang gini, kita menghitung data komplitnya 31 Desember 2020. Nanti kita berlanjut ke data yang update. Oke, kita klik yang paling bawah, True Value IPO. Kita isi data-data kredensial daripada emiten. Oke, terus kita klik pertumbuhan, revenue growth-nya ambil 3%, government bond-nya 6453, capex opex-nya itu minus 7250, 300, long term debt-nya oke, kita lihat, waduh, negatif. Negatif karena free cash flow-nya negatif karena capex-nya terlalu besar. Ya, sekarang kita mau ngitung laporan Kita hitung semester. yang laporan Q1 atau Q2 atau semester 1 ya 2021. Oke, kita isi lagi kredensial perusahaan, kita klik growth-nya 3%, ini 6453. Oh, 1, 2, 1. Laba setelah pajak. Oke, kita lihat berapa hasilnya. 185. Oke, nanti kita cek lagi ya harga IPO-nya berapa. Ini laporan update nih. Nah, oke, kita lanjut. Tadi kan harganya agak masuk karena harga IPO Laporan paling 150. update, meskipun ada berapa yang missing ya di Q3 2021. Kita klik True Value IPO, kita isi data-data perusahaan. Jangan lupa ya ini dikali 4/3 karena September. Saham yang beredar. Oke, kita klik. Apa jadinya? 294, bagus ini. Oke, kita lihat lagi analisa berikut.
Nah, ini sesuai dan kita lihat data yang ada data apa price offeringnya berapa? 150 sampai 350. Tadi kan harganya sekitar 280, 290 dan 180 untuk Q2-nya, untuk Q3-nya naik dia, berarti performance-nya meningkat. Kalau harganya itu di bawah 350, ya kita pakai harga di 150 aja ya. Itu upside-nya lumayan karena kan valuasi hampir mencapai 300 tadi. 298 gitu ya. Nah, kalau dia dipentokin di upper price-nya di 350 ya harga udah kemahalan. Ya kita lihat aja berapa offering price-nya. Baik, sekian dulu para pemirsa, nanti kita ketemu lagi untuk menghitung IPO-IPO yang lain. Baik, terima kasih.